Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mengikuti kegiatan mata kuliah praktikum IPA di SD, saya Hayati Putri Melati Ginting, NIM 878257085, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Keguruan dan Kependidikan UPBJJ Medan, Universitas Terbuka. Pada praktikum kali ini akan dilakukan percobaan terhadap penentuan gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dengan melakukan perakitan statif atau klem dan menggunakan katrol tunggal. Lalu katrol akan digantungkan pada statif, kemudian diberikan beban sebesar 100 gram dan beban ditandai dengan huruf M1. Lalu ditambahkan lagi beban tambahan dan ditandai dengan huruf M2. Pada dinding disediakan kertas dan ditandai dengan huruf A, B, dan C sebagai titik A, titik B, dan titik C. Pergerakan lurus beban akan ditandai berdasarkan jarak titik A, B, dan C yang kemudian akan dikalkulasi menggunakan catatan waktu yang ditempuh oleh beban untuk sampai pada titik. Pengulangan percobaan akan dilakukan sebanyak 5 kali dengan memvariasikan jarak antara titik B dan titik C. Namun, jarak antara titik A dan titik B tidak dilakukan variasi atau tetap. Pada setiap percobaan, waktu akan diukur. Nantinya, waktu ini akan digunakan dalam pengukuran kecepatan dari beban melakukan gerak lurus beraturan. Pada percobaan penentuan gerak lurus berubah beraturan, di sini akan ditentukan jarak antara titik A dan titik B, dan kemudian ditentukan pula jarak antara titik B dan titik C. Diusahakan penentuan jarak antara titik A dan titik B lebih besar dibandingkan penentuan jarak antara titik B dan titik C. Lalu, beban atau M1 dibiarkan bergerak turun dan beban tambahan atau M2 dibiarkan naik. Dan diusahakan agar beban tambahan M2 tertinggal di atas ring pembatas B. Lalu dilakukan pengukuran waktu yang dibutuhkan oleh beban pertama atau M1 dari titik A ke titik B. Kemudian ditandai dengan TAB, lalu beban pertama untuk bergerak dari titik B ke C atau dilakukan penandaan dengan penyebutan TBC. Pengulangan percobaan juga dilakukan hingga 5 kali dengan menentukan jarak antara titik A dan titik B. Di sini titik A harus tetap jaraknya dengan titik C tetap, namun titik B akan berubah. Kemudian data akan dicatat pada tabel pengamatan. Berdasarkan data hasil pengamatan, maka akan dilakukan perhitungan kecepatan dari beban pada gerak lurus beraturan, kemudian akan dilakukan pula perhitungan percepatan pada beban di gerak lurus berubah beraturan. Dan perhitungan ini akan dimuat pada laporan kegiatan praktikum, di mana pada laporan juga akan diminta pembuatan grafik atau diagram untuk penentuan bagaimana pengaruh jarak dan waktu terhadap beban pada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sekian praktikum yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.